Selamat sore ya, tamu budaya. Bapak pernah 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 bersekolah di Ananda. Jadi Pak Roni tahu, Pak Roni tahu. Saya itu siapa kenal. Iya. Ibu nggak semua kenal semua sama saya dulu. Bapak kan kenal. Iya. Kalau Bapak dia itu di Ananda semua. Dia sekarang udah kerja semua. Gak ada yang nganggur, nggak ada. Iya, itu Ananda semua dia. Jebolannya iya. Iya, Pak. Iya, sekarang ayo boleh sekarang. Iya. Lalu kata namanya namanya. Nama saya Kesian Gita. Iya. Saya mau nanya biodata diri. Jadi bisa diperkenalkan nama Bapak siapa? Oh, nama saya Pak Sanjauhari. Ya. Lahir di Cianjur tanggal 13 bulan 12 1963. Terus sekarang ini menjabat jadi ketua RT sebenarnya sih dari tahun 2000, tapi waktu itu 2009. Ini mulai lagi tahun 2019 jadi ketua RT lagi. Nah, saya sekarang ini yang periode yang kedua. Ya, jabatan yang kedua. Ya. Terus apa lagi? Tugas dan tanggung jawab sebagai ketua RT itu apa aja yang udah dilakuin nih dari periode pertama sampai sekarang? Oh iya, satu adalah yang paling utama untuk pelayanan masyarakat itu yang paling utama. Karena untuk pelayanan ini, jadi setiap warga yang untuk mau membuat seperti KTP, KK, itu kan itu harus ada dari ketua RT, yaitu surat pengantar. Itu yang namanya pelayanan pertama. Terus yang kedua itu juga pelayanan masyarakat seperti yang sakit, yang mau sekolah juga, kemudian itu ada surat. Bahkan kalau memang rakyat itu warga itu memang tidak mampu pakai SKTM, yang tidak mampu, ya sebetulnya dapat beasiswa. Nah itu dari SKTM yang makanya dari ketua RT. Berarti kalau surat kematian itu ke RT juga atau gimana? Iya, surat perlindungan dari RT RW itu yang untuk dilaporkan ke kelurahan, itu surat pengantar kematian. Ya. Terus kalau boleh tahu bagaimana sih mengelola apa tugas-tugas yang tanggung jawab yang tadi? Oh iya, kita kan punya staf-staf ya, seperti sekretaris, bendahara, terus satu keamanan, terus kader-kader juga ada macam kader posyandu, ibu-ibu PKK ada. Jadi itu dibagi-bagi tugasnya. Jadi ada masing-masing punya tugas, gitu loh. Jadi kalau saya hanya dari laporan-laporan dari staf untuk ke pemerintah, yaitu ke kelurahan, apa yang mau diajukan, semacam ada yang warga yang tidak mampu, dan baik itu dari segi ekonomi, seperti adanya nanti simula namanya PKH, itu yang ekonomi nggak lemah gitu ya. Terus sama masuk program pemerintah BPNT ada juga. Jadi itu yang saya kelola ini. Lagi laporan-laporan dari warga pasti saya serap gitu. Selanjutnya nih Pak, saya Renata Lamela, Ibu bertanya. Iya Pak. Program atau kegiatan apa yang telah Bapak lakukan selama menjabat menjadi ketua RT? Oh iya, satu, saya dari mulai saya diangkat jadi ketua RT 100 hari kerja saya ini memberikan pelayanan yaitu satu, KTP gratis untuk warga. Kedua, KIA untuk yang sekolah itu, jadi identitas kependudukan anak-anak itu ya, KIA itu saya udah buatkan gratis dari saya. Terus termasuk akte kelahiran itu yang udah saya kerjakan, lakukan. Masuk juga ibu-ibu, ada yang ibu-ibu yang kurang mampu untuk berobat. Kita ada JKN tuh dari program dari pemerintah atau edukasi. Jadi selalu kalau ada yang sakit, ada yang itu gratis dari program pemerintah. Terus termasuk apalagi nih, kita juga kan banyak yang dari lansia ini posyandu anak-anak itu ada juga. Jadi selama ini
kayaknya seperti kayak pelayanan untuk posyandu lebih baik. Ya. Apalagi tanggapan warga terhadap program tersebut gimana? kalau tanggapan warga sih baik, dan lebih respon banyak yang dia katanya kalau ada kegiatan seperti macam ada kegiatan seperti ada posyandu untuk bayi-bayi seperti itu ya, itu baik datang bersama bagi lansia aja tuh. Jadi gini, kalau bayi itu kan bayi posyandu, ada lansia lalu posbindu itu untuk ibu-ibu yang udah tua, itu namanya lansia posbindu. Ada itu adanya di tingkat RW, tapi kita dibawa ke sana itu berobat, diperiksa apa namanya kesehatannya itu di, di RW, tingkat RW. Jadi kita mengirim ke sana ininya warganya yang lansia gitu. Jadi pelayanan saya sih udah optimal ya. Saya usahakan tuh benar-benar jam berapapun kita bisa terbuka, dan HP saya juga terbuka tuh selama 24 jam, selalu online terus. Iya. Apa lagi? Ada? Lalu Pak, bagaimana cara Anda membangun kerjasama sama komunikasi yang baik dengan warga itu Pak? Oh, kita sering banyak gini ya Pak. Kalau ada program kita suka ada di share di status saya, termasuk baru yang baca dari baju, pasang bukan gini bla 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 ya, kok bisa gini ya, yaudah saya bilang ini program saya gitu kan. Termasuk juga di grup RT RW ada, jadi ada grup khusus, jadi warga bisa masuk kalau ada keluar-keluar masuk ke grup saya. Jadi saya tuh selalu belusukan juga ke lingkungan. Jadi datang ke lingkungan itu kita nggak tinggal di rumah aja. Jadi kita datang ke lingkungan sini, di wilayah yang mungkin SMA tadi ya. Nah, itu kan masih wilayah saya juga sebenarnya itu ya. Jadi masih saya di situ datang ngobrol warga apa keluhan-keluhannya, apa yang bisa saya bantu itu program saya. Jadi pendekatan sama warga kita langsung, ya nggak nunggu kabarnya gitu enggak. Tapi kalau ada yang meninggal, meninggal rumah sakit baru kita bantu juga ada. Yang nggak mampu kita siapin dana-dana yang untuk yang orang tidak mampu. Terus untuk yang semua kan kita ini di RT 1 ini termasuk paling padat, yaitu ada kakak 315 kakak yang terdaftar di sensus ya. Tadi pas dihitung semua ini ada 350 kakak, itu 1.500 jiwa. Iya, makanya RT 1 ini paling padat. Iya. Ada sampai kemarin juga dalam pemilihan umum itu sampai 4 TPS. Ini memang pemilihnya banyak. Iya, karena belakangnya anak-anak muda semua yang kan ini. Termasuk juga kemarin juga ada dari Ananda sebagai masih sekolah, dia Ananda tapi dia ikut jadi ketua, jadi anggota ini anggota TPS. Mungkin kenal kali. Tuh, padahal juga anak saya juga kan jadi ketua semua olahraga semua, hampir semuanya yang di sini kan padahal mereka termasuk Lipia itu yang ini ya, depan kan jalanan, dan semua saya pakai orang-orang yang udah berkompeten. Jadi benar-benar jiwanya memang sudah bisa diandelin, IT-nya gitu kan. Jadi makanya pada itu saya juga sama anak-anak dari lingkungan sini kita dimanfaatkan untuk program-program seperti ada program ini untuk pemilihan umum yang lain-lainnya gitu. Jadi semuanya sih emang sini belum bentuk Karang Taruna, karena kita punya Karang Taruna di RT. Jadi kita di sini belum sampai ke situ Karang Taruna. Ada juga anak pemuda ada yang bidang olahraga, kalau ibu PKK ibu masing-masing punya. Terus apa lagi? Izin bertanya lagi, tantangan apa yang Bapak hadapi selama menjadi ketua RT, dan bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut? Oh iya, jadi kalau tantangan saya ini memang ada yang gini. Kalau setiap RT ini selalu banyak resikonya. Dengan gini, satu, kalau kita ada masalah di lingkungan, baik itu memang itu tidak bisa dilakukan, kita pun bisa koordinasi dengan Pak RW dan pemerintah, khususnya kelurahan.
itu kita secara ini kita musyawarah dengan staf. Lalu kalau memang tidak bisa, kalau kita ke tingkat RW. Jadi di sini kan banyak tuh keluarga-keluarga, kalau memang kita bisa tangani dengan RT dan staf kita. Kalau memang itu kita bisa dilempar ke RW, nanti kami juga ke kelurahan. Ya itu sukanya kita kalau warga banyak protes dia kan, ya semacam kayak itu mah pembangunan kritik ya, kritik pembangun ya, kita terima, selalu kita tangkap. Jadi kita buat masukan. Jadi ya banyak yang kalau yang lalu saya jalankan banyak ini juga sih yang udah tercapai ya, seperti anak-anak yang sudah punya KIP ya, Kartu Indonesia Pinter, kan itu dapat dana dari pemerintah. Alhamdulillah banyak semua, dapat semua. Ya ibu-ibu juga kadang-kadang, Pak saya ini kadang-kadang nggak punya untuk ini biaya ada ininya, dibantu kita. Lalu kita mau warga kita utamakan semua, maupun kalau keluar warga. Jadi tetap kita pada sih ada kecewa ya. Udah kita gimana itu sudah berjuang. Udah semuanya. Tapi kita juga udah ngajuin ke pemerintah, tapi dia nggak ada pendapat Pak. Gimana sih Pak? Gimana? Kita pun hanya ngajuin. Nah kalau yang pemerintah itu kan pemerintah, seperti dinas sosial, dan dinas apa yang nantinya terkait gitu ya, untuk yang ngajukan gitu. Jadi kita sih kan udah begitu banyak yang kita jalankan kalau dalam program-program kita ini warga ya. Oke, Pak, saya mau bertanya lagi. Yeah. Tadi saya lupa perkenalan diri, saya Evelyn Ketis. Yeah. Untuk bagaimana sih Bapak itu ngelola masalah keamanan sama kebersihan di lingkungan? Iya. Saya gini, kalau kebersihan kan sekarang ini kan ada semacam kayak pengelola sampah gitu ya. Kenapa jadi kita jadi masing-masing tuh udah punya langganannya dari kebersihan, dari itu ada swasta nih, jadi ngangkut sendiri. Jadi kalau untuk sampah kita udah ajuin, tapi dia nggak mau supaya kita punya bakso ini kan ya nggak sendiri itu sebenarnya untuk ngangkut sampah. Tapi kan warga udah punya langganan masing-masing. Beda-beda. Iya, kita udah siapin bak, tapi warganya juga masing-masing punya ini langganan untuk tukang sampah gitu. Iya, jadi ya udah. Kalau keamanan sih udah kondusif sih, tapi sekarang sih selama ini kejadian sudah mulai reda gitu ya, kejahatan. Karena ini yang sering begal, tinggal di jambret, itu yang sering itu beneran banyak sih. Yang pulang kerja malam itu yang beneran itu. Jadi keluarga saya itu warga orang lain lewat, kejadiannya ada kejadian di depan itu tuh belakang dia. Taksi itu ada sampai meninggal, tapi orang jauh, orang keluarga saya, warga dari mana gitu. Jadi dia belum usaha pulang kerja nih, legal di tengah jalan, tapi meninggal juga sih orangnya, ibu-ibu ada, dia udah ketangkep orangnya udah. Iya. Berarti ada pos kamling gitu Pak? Kalau pos kamling nggak ada, jadi ada keamanan. Keamanannya, iya. Kalau pos mah ada di pos di tengah itu ada pos keamanan tuh ada yang warna kuning tuh, di pos kuning tuh, nah, itu digabung dengan kantor Posyandu, Posyandu 2. Iya. Saya tadi Pak, ini yang bertanya ya. Sejauh mana dukungan yang Bapak terima dari pemerintah dalam menjalankan program? Kalau dari pemerintah ini banyak program yang masuk. Itu seperti ada untuk kesehatan, terus bantuan ini dana hibah juga. Ini bagaimana dana hibah nih, kita beli dana hibah nih dari pemerintah, dibantu pemerintah, kita ngajuin proposal nih, lalu kita ajuin. Jadi kita ngajuin untuk perlengkapan perlengkapan di lingkungan gitu, seperti tenda, kipas angin itu kita pemerintah sudah gelontorkan sih. Ya dengan adanya dana hibah kita udah dapat, tapi nggak besar, tapi kita ada manfaatnya gitu kan. Iya. Lagi ya, ayo. Ada nggak pengalaman berkesan selama Bapak jadi ketua RT? Kalau pengalaman sih jadi ketua RT dari tahun 2000 ya. Iya. Ya
ya kita bisa ketemu betul pejabat, terus namanya yang ketemu wali kota, ketemu namanya anggota dewan. Jadi kita selalu kita tuh sering ada apa namanya, ada undang-undangan dari pemerintah itu untuk seperti ada program keamanan dan tertiban, terus mencari ke di lingkungan supaya aman gitu ya. Itu kita pengalamannya sih ya, kalau dibilang pengalaman sih ya untuk di birokrasi ya alhamdulillah gitu ya, saya bisa menguasai gitu ya. Ya itu kalau yang lain-lainnya belum semua. Itu bahkan kalau izin usaha yang untuk yang lain-lainnya ya kita bantu warga. Ya. Dan juga ada dana bansos, ada yang dana COVID itu ya. Itu kan ada dana bansos tuh, udah habis, sudah nggak ada. Kalau bansosnya masih ada COVID, gitu. Banyak bansosnya nggak ada, udah habis COVID. Iya, gitu. Saya mau nanya nih Pak, ada nggak harapan atau nggak rencana Bapak di masa depan? Kalau rencana sih sebenarnya saya nanti ya tahun 2020 saya habis jabatan saya. Kalau memang masih sehat saya mau jadi naik ke tingkat RW nih. Iya. Iya, insya Allah, tapi ya, perjalanan masih jauh nih, masih di lingkungan saya juga masih ada lagi program-program saya yang masih belum capai lagi. Jadi mudah-mudahan yang lainnya mungkin saya insya Allah berharapan kalau di sini pun banyak, wah saya minta BNT, PKH itu sebenarnya itu kalau bisa jangan sampai minta itu, karena jadi kalau pada minta itu jadi warga kita nggak sejahtera. Kalau bisa ekonominya lebih tinggi, jadi dia menekan kemiskinan. Kalau dia menambah lagi, tambahnya nambah pada kemiskinan. Kalau saya minta ini dibantu pemerintah seperti PKH ditambahin lagi, itu makin banyak kemiskinan. Harus disesuaikan. Iya, jadi harusnya kita warga ini seperti ada Pak, saya dapat dana nih dari pemerintah untuk dana kur, ini kan untuk usaha. Kan kalau dia maju kan makin usahanya maju kan ekonominya meningkat. Jadi udah turun dia punya kemiskinannya, usahanya maju lancar lagi kan. Itu kalau di bidang lain sih Jawa ini banyak sih, udah banyak yang maju sih. Saya tanya. Ya. Saya orang komprehensif. Ya. Pesan apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Bapak? Kalau ke warga saya sih, ya saya sih gini, apalagi kan saya kemarin jadi banyak yang cuma DPD ya, jadi jagalah kebersihan di lingkungan sendiri. Karena kalau di Polri ini hanya cuma yang gede, yang dewasa yang pada ini mati gitu ya nyamuknya. Ya kalau ada yang kecil-kecil yang masih calon-calon ini kan kalau di Polri nggak mati. Kalau di ada seperti kas pop itu ya, namanya suka ada air ya, nah itu kena. Terus kalau di ruangan itu AC itu kan ada ruang AC itu ada air ya, lalu dari kulkas itu ada belakangnya ada tabung air, itu kalau bisa dibersihkan. Kan waktu juga harus jaga kebersihan. Ya kita bukan ini ya, kebersihan ini kan juga sebagai iman juga ya. Kalau kebersihan itu untuk semua yang merasakan, itu bukan Pak RT aja, lingkungan kalau semua sehat juga kan semua sehat. Jadinya jiwanya termasuk tadi kan kalau mau usaha kan kalau sakit kasihan juga kan. Makanya kalau di lingkungan saya juga bermohon sama warga, tolong jagalah kebersihan di lingkungan masing-masing. Kalau suruh pejabat kan kalau wah Pak saya begitu mau ini gak ada. Kalau di rumah kan sendiri aja gitu, kalau berlingkup sendiri dah sama ruangan lingkungannya gitu ya, itu kebersihan tuh pasti untuk kesehatan lebih baik gitu. Pengalamannya dia banyak sih yang ini yang pada ini minta kalau ke dinas puskesmas gratis. Oke, ada tuh pakai ada kis sekarang tuh ada kita ada. Ya. Makasih ya Bapak udah mau kerjasama sama kita wawancara ini. Ya. Kalau repotin. Oh enggak. Saya nih kalau untuk pelayanan apapun saya siap membantu. Apapun nanti di lingkungan untuk apa aja Pak yang nanti program Bapak nanti insya Allah saya lagi
lagi mau rencana ada apa lagi nih setelah ini kan lagi ada penilaian dari Posyandu nih. Ini program Posyandu dari pemerintah kota lagi ikut lomba lagi kan, kemarin udah dinilai bagus, ini baik, ini semua manajemen sempat masuk toga itu kita punya pohon-pohon toga kalau di Posyandu itu. Jadi mudah-mudahan ya juga kedepannya nanti lagi apa rencana saya nanti lagi digodok. Ya, semoga tercapai ya Pak. Ya, salam, terima kasih. Tapi dari sekolah SMK kita Ya. mendoakan Bapak supaya sukses terus. Amin. Ya. Semoga naik jabatan. Ya, Iya. ya. Jadi ketua RW Oh, selalu iya. ya. Iya. Ya. harus Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya.